Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Fasilitator, para pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Imade Oka Swantara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung. Kali ini akan melakukan kegiatan wawancara dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun narasumber yang akan saya wawancarai adalah beberapa kepala sekolah. Adapun video yang akan saya sajikan akan saya tayangkan sebagai berikut. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Nggih. Silakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Ki? Astu kabar sehat, baik dan bahagia. Ya, sekitar Ibu. Nah, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Niki, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk yang wawancarai. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu Dunun. Ibu merupakan pimpinan saya di SD nomor 1 Werdiwana yang bernama Ibu Ida Ayu Putu Armini SPD. Nah, sebelumnya Niki, Bu, saya kebetulan ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek baik di dalam pengambilan keputusan. Nah, ya, bolehkah Niki saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan ya. Ya, baik Ibu. Nah, Niki, dalam modul yang saya pelajari Niki, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Pertama, dilema etika Nika merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral Nika kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Niki kasus-kasus yang muncul merupakan dilema etika kah, tapi bujukan moral itu? Silakan Ibu. Terima kasih deh atas pertanyaannya. Ibu akan berusaha menjawab semampunya sesuai apa yang Ibu baca-baca pada buku atau Ibu baca di platform pembelajaran. Nah, adapun dilema etika itu seperti yang dibilang tadi adalah kasus benar versus benar. Itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara itu terkait dengan perasaan antara kasihan, kasih sayang, kemudian terkait juga dengan etika dan moral. Nah, di sini situasi seseorang itu dihadapi atau dihadapkan dengan untuk mengambil keputusan itu sesuai dengan perasaan. Sedangkan bujukan moral itu adalah kasus benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi kita mengambil keputusan pada bujukan moral ini harus mengidentifikasi atau keputusan itu perlu diambil dengan sangat teliti. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya Niki, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan? Sangat luar biasa ini pertanyaannya, sangat menantang gitu ya, karena ini terkait dengan pengambilan keputusan ya.
di mana ketika kita menghadapi kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Yang pertama yang Ibu lakukan yaitu menentukan pilihan yang akan diambil dengan mengumpulkan beberapa alternatif yang tersedia agar keputusan yang dihasilkan itu nanti sesuai dengan harapan banyak orang. Ya, Baik, Ibu, keputusannya yang berharap apa yang nanti kita ambil sesuai dengan etika dan secara musyawarah kita aturan yang ada dan tidak hanya menguntungkan sepihak. Ini Itu kira-kira ya, sangat luar biasa sekali Bu. Ya. Nah Niki, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Niki selama dalam menyelesaikan sebuah kasus D5 etika tersebut? Baik, Dek. Selama ini langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika Ibu dihadapkan dengan kasus D5 etika, yang pertama itu sudah pasti kita mengidentifikasi dulu keputusan yang diambil. Kita identifikasi dulu seperti apa masalah itu. Kemudian kedua, kita mengumpulkan informasi yang relevan yang sesuai dengan permasalahan atau kasus yang terjadi. Yang ketiga, langkah yang Ibu ambil setelah kita identifikasi, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan atau informasi yang sesuai, kita pertimbangkan bukti itu dengan baik sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada. Yang keempat, kita cari solusi alternatifnya. Yang keempat, kita memilih sejumlah alternatif itu yang mana yang kira-kira lebih banyak sesuai. Yang kelima, barulah kita mengambil tindakan. Yang keenam, ya, mengambil tindakan. Baik, Ibu, untuk berikutnya, nah jadi kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika Ibu? Baik, Dik. Selama ini setiap kasus itu ambil langkah yang efektif, ya. Dimana yang pertama itu Ibu akan mengenali dulu kasus tersebut. Kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada, dimana pasti ketika kasus itu terjadi ada yang bertentangan dengan nilai. Kedua, Ibu menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, Ibu kumpulkan fakta-faktanya, kemudian Ibu sesuaikan dengan keadaan pada saat kasus itu terjadi. Yang keempat, pengujian benar dan salah. Yang kelima, pengujian paradigma kasus benar versus benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, menginvestigasi opsi pilihan mana yang benar. Yang kedelapan, baru kita buat keputusan. Yang kesembilan, kita tinjau, kita refleksi. Apakah dalam pengambilan keputusan itu sudah memenuhi nilai atau tidak, itu kita refleksi kembali. Ini luar biasa Niki. Untuk berikutnya Niki, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ini luar biasa, susah ini ya. Dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangannya, karena tidak semua orang atau tidak setiap individu itu punya pemikiran yang sama. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa acuan. Yang pertama itu adalah di mana kasus individu versus masyarakat. Ya, artinya ada kasus individual, ada kasus community. Yang kedua, rasa keadilan versus rasa kesian.
yang mana kita jalankan. Oke. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Selanjutnya ada jangka panjang versus jangka pendek. Jangka pendek. Nah, ini Ibu untuk berikutnya niki, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala niki atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, tapi memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian kasus kalau seperti di sekolah ini, di SD terutamanya, Ibu tidak memiliki jadwal tertentu atau jadwal pasti gitu. Itu berjalan spontanitas saja. Ketika ada kasus misalnya anak seperti kemarin terjadi anak naik balkon, gitu kan tidak terjadwal. Artinya berjalan spontanitas saja, ya, tidak terjadwal. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, prosedur apa yang dijalankan. Jadi prosedur yang dijalankan seperti tadi sudah kayaknya di poin berapa itu tadi. Yang pertama jelas kita mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang di depan. Yang keempat, pengujian benar dan salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar versus salah. Jadi, ya, berarti selama ini tidak tentu ya, kita membuat jadwal khusus ini untuk kita berjalan sesuai dengan keadaan di sekolah. Tapi tercatat tetap setiap terjadi kasus itu kita catat. Jadi ada catatannya. Untuk berikutnya Niki, kemarin Niki ketupi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Niki dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Ibu mengacu kepada beberapa paradigma. Ya. Ada kurang lebih 4 paradigma. Itu ada paradigma individu versus masyarakat atau community, mana di sini kita membuat pilihan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Ya. Yang kedua yaitu versus paradigma keadilan dengan rasa kasihan. Mungkin ini sehari-hari kita lihat misalnya anak tidak pakai sepatu, contohnya sepatunya robek, kita mengharuskan atau wajib anak-anak itu pakai sepatu, kan itu. Nah kami di Bandung kan sekarang sudah dapat sumbangan, lumayan. Kalau dulu Ibu jadi guru itu melihat anak seperti kita mengharuskan pakai sepatu, dia sengidang beli, bahasa Bali maaf, dia tidak keluarga tidak mampu. Kita bagaimana di sana muncul antara tuntutan dengan rasa kasihan. Kalau misalnya guru punya gaji lebih saat itu, karena saat itu Ibu jadi guru yang gajinya di bawah kita, ya. Jadi kasihan ya sudahlah. Jadi di sini muncul rasa kasihan. Kemudian yang ketiga ada paradigma kebenaran versus kesetiaan. Kita menuntut benar itu tidak bisa, yang penting contoh misalnya upacara bendera gitu ya, seharusnya kan dia mestinya wajib ikut upacara bendera. Kemudian rasa kesetiaan sehari-hari, dia itu sudah setiap hari datang, itu kan sudah setia lah dengan peraturan. Nah ketika dia tidak ikut upacara, bagaimana misalnya kita bisa mempertimbangkan antara dia setia, antara dia anak tersebut melanggar aturan. Di sini juga berlaku paradigma kebenaran versus kesetiaan. Yang keempat ada paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Kita harus pikirkan itu terjadi sekarang, mungkin kedepannya seperti apa.
Jadi Ibu itu yang bisa Ibu jawab Iya, ya. sangat luar kurang biasa lebihnya. Niki, Bu. Terima kasih. Nah, untuk Niki, poin yang terakhir Niki, Bu, dari semua hal Niki yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa Niki yang Ibu dapatkan kira-kira Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil sebuah keputusan dilema etika Niki? Susah atau Ya, gimana? sangat ya, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari mengambil keputusan di lima etika ini yaitu seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Ya, kenapa? Karena di sini muncul antara perasaan, kasih sayang, cinta, sedangkan di sisi lain dituntut harus gitu misalnya Aturan. sesuai dengan aturan. Iya. Sedangkan kita punya rasa, punya kasih sayang. Itu yang membuat itu sulit kadang mempertimbangkan atau mengambil keputusan. Tetapi Ibu kembali mengacu kepada tadi apa itu aturan-aturan itu kepada nilai-nilai. Baik Ibu, sangat luar biasa Niki wawancara hari ini, jawaban juga luar biasa, sangat menginspirasi saya. Nah, semoga nantinya Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, sesuai dengan kesepakatan bersama, musyawarah, keberpihakan pada murid Ibu. Ya Ibu, Niki lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Ya, Ibu juga kurang lebihnya mohon maaf karena sebegitu saja yang bisa Ibu berikan kepada Ibu. Mari bersama-sama kita belajar. Sekarang sudah di guru penggerak, Ibu mohon juga kepada Ibu, juga kepada teman-teman, imbaskan ilmu yang didapat. Selamat menunaikan tugas, semoga lancar dan sukses. Ya Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para wasanti. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Berikut di sebelah saya ada narasumber yang akan saya ajak wawancara. Silakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Dengan Prawirawan. Saya merupakan kepala sekolah SD Negeri 1 Melingklot. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah di SD nomor 1 Melingklot. Baik Bapak, untuk kegiatan wawancara akan saya mulai. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak? Sangat baik, Pak. Ya, begini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek baik pengambilan keputusan. Nah, bolehkah di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Endra? Silahkan, boleh, Pak. Baik, Pak Endra, yang pertama, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Pertama, dilema etika merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yang kedua, rujukan moral merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, di sini bagaimana cara Bapak Endra untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah Bapak? Sebenarnya kalau kita lihat ya, dari awal saya menjadi kepala sekolah mengemban tugas yang sangat berat ini, tentunya sangat banyak kasus yang saya alami, dari yang mulai harusnya prosedur yang saya harus ambil itu seperti apa gitu ya. Karena awalnya ketika saya menjadi kepala sekolah banyak sekali tantangan ternyata yang saya alami sebagai kepala sekolah. Jadi saya rasakan juga beban yang saya pegang itu sangat berat sekali ternyata Pak Oka. Ya. Jadi hal yang terlihat di lapangan ternyata banyak sekali, dari mulai peserta didik, kemudian bagaimana masalah guru yang saya hadapi, kemudian juga dari pengawas, bahkan sampai di dinas pendidikan sendiri. Itu memang banyak sekali hal yang saya terima, saya lihat ketika di sekolah ini, begitu Pak. Berarti selama Bapak menjadi kepala sekolah berarti banyak istilahnya kendala atau tantangan yang Bapak hadapi. Iya, awalnya saya merasa menjadi kepala sekolah itu enak nih,
begitu ya. Jabatan yang sangat bagus dan sangat bisa dibilang sangat fokus ya, fokus ke dalam dunia pendidikan gitu. Jadi rasanya saya memiliki andil yang sangat besar di dunia pendidikan ketika jadi kepala sekolah. Ternyata apa yang ada dalam pikiran saya itu tidak serta-merta mendukung ya, yang artinya di sini bahwa tantangan atau kendala yang saya alami ternyata sangat banyak sekali, Pak. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, mulai dari personality yang mungkin kalau flashback ke masa awal saya menjadi kepala sekolah itu di sini personality sangat kurang dalam artian kurang mendapatkan hak belajarnya ya, karena kemungkinan satu mereka tidak mendapatkan buku yang layak, kemudian tidak mendapatkan pembelajaran yang benar-benar harusnya mereka dapatkan gitu. Banyak sekali. Ya. Baik, Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, caranya mengambil keputusan Pak Oka. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang artinya sebagai pemimpin yang harusnya dapat membimbing dan memanage ya dalam suatu organisasi, tentunya kita harus memiliki kebijakan yang tentunya baik untuk kita dan juga untuk semua begitu Pak. Jadi itu yang saya lakukan. Untuk selebihnya mungkin kita akan lebih ke musyawarah. Jadi saya biasakan ketika mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan, saya pasti akan diskusikan bersama teman-teman, komunikasikan dalam suatu rapat, kemudian bagaimana harusnya hal tersebut berjalan, ya, agar nantinya ke depan tidak muncul ide dari saya sendiri saja, tapi melainkan dari pihak guru dan pihak yang lainnya. Kebetulan saya di sini juga memiliki paguyuban, Pak, namanya paguyuban Eka Dharma Sastra, dan juga komite yang sudah terbentuk di awal tahun pembelajaran. Jadi itu yang kami bangun sehingga komunikasi yang terbentuk itu bisa menjadi lebih maksimal sehingga adanya kolaborasi. Ya, baik Bapak. Nah, untuk menjalankan atau memutuskan sebuah keputusan di dalam sekolah itu ada kan namanya langkah-langkah atau prosedur. Nah, Ya. Prosedur seperti apa yang Bapak Hendra lakukan selama ini? Ya, tentunya di sini juga pasti satu kita harus berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan pihak komite, dan salah satunya juga paguyuban Eka Dharma Sastra sebagai pendukung kami di sekolah Institut 1 Beliklot. Dan keputusan tersebut tidak serta-merta harus stuck di situ saja. Kita harus komunikasikan bersama pihak pengawas, pihak ketua 3S, dan tentunya ada KASI dan juga KADIS di sana. Jadi kita mulailah dari bawah, kemudian ke atas agar disampaikan ke atasan lagi. Jadi kalau sudah sampai di atas mengatakan setuju, jadi apa yang kita lakukan pasti akan disetujui dan tentunya pasti akan berjalan lancar. Berarti semua pihak ikut ambil andil ya dalam memutuskan sebuah keputusan. Ya. Baik, Bapak Hendra, berikutnya hal apa saja yang selama ini Bapak Hendra anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus? Dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita kadang sesuatu keputusan itu harus diambil secara cepat, kadang juga memang harus dipikirkan dengan lebih dalam gitu Pak. Contohnya memang kalau supaya keputusan itu harus diambil dengan artinya diambil dengan cepat, ya memang kita harus kerja cepat gitu Pak. Jadi kalau supaya memang harus dikomunikasikan dengan orang banyak, kita harus komunikasikan dengan orang banyak seperti itu Pak. Contohnya mungkin kalau supaya kita untuk keputusan yang perlu dipikirkan kan definisi dari keputusan itu adalah keputusan yang memang benar-benar berdampak yang besar untuk pendidikan contohnya. Jadi itu. Ya. Berarti keputusannya itu misalnya harus berdampak juga terhadap murid. Ya. Baik, Pak Hendra, untuk berikutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada sebuah kasus yang Bapak Hendra alami? Ya, tantangannya mungkin bisa dibilang banyak ya Pak ya, karena tentu pasti ada baik dan buruk ya. Ada pendukung, ada juga yang mungkin tidak mendukung suatu kegiatan gitu ya, tanda kutip. Jadi saya sebagai kepala sekolah sini, sebagai pimpinan di satuan pendidikan, tentunya harus bisa mengidentifikasi apakah hal tersebut baik untuk peserta didik atau tidak. Kalau memang tidak berdampak pada peserta didik, jadi bisa lagi di opsi nomor 2 kan. Jika memang itu berdampak pada peserta didik, pasti saya akan utamakan. Jadi intinya kan memang kita harus mengutamakan apa kebutuhan dari peserta didik, ya, apa yang menjadi hak dari peserta didik, karena selama ini kan peserta didik itu haknya untuk belajar, ya, bagaimana nyaman mereka dapat nyaman di lingkungan belajarnya, apakah di sekolah atau dimanapun mereka belajar. Seperti itu. Baik, Bapak Hendra, untuk berikutnya ini, apakah Bapak Hendra memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Kepala sekolah tentunya di satuan pendidikan tentu memiliki jurnal, memiliki juga program-program yang jelas apa yang kita lakukan ke depannya ya. Jadi tentunya dalam satu program itu perlu diskusi atau rapat rutin yang kita lakukan di setiap bulannya, atau mungkin bisa dilakukan lebih cepatnya per minggu. Tapi biasanya di sekolah kami di SD Sekolah melangsungkan rapat di setiap 1 bulan sekali, Bapak. Jadi ketika hal itu berlangsung sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara menangani ini, tentunya saya juga memiliki cara tersendiri ya. Mungkin kepala sekolah yang lain mungkin berbeda caranya. Jadi contoh ketika kita mengambil keputusan ya yang harus diobrolkan dengan pihak-pihak yang lain, tentunya kita juga perlu mengundang dari guru sendiri, pihak komite juga perlu datang untuk urut rembuk, dan tentunya juga pengawas. Jadi saya di sini caranya adalah lagi seperti visi misi yang sudah dibentuk di siswa Cloud. Tentunya saya perlukan di sini adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi musyawarah penting banget. Jadi itu cara saya untuk menangani hal tersebut. Baik, Bapak Hendra, untuk pertanyaan berikut ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Hendra di dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus tersebut? Ya, di sekolah itu saya sebenarnya memiliki penasehat pribadi, ya Pak ya. Jadi yang membantu saya bagaimana ketika saya menghadapi suatu masalah. Ya, tentunya saya tidak pernah terlepas dari orang-orang tersebut yang artinya mereka adalah pendukung dari program positif dari sekolah ini, bukan dari program kepala sekolahnya, tetapi melainkan program dari satuan pendidikan begitu. Jadi saya memiliki penasihat, dan tentunya saya juga memiliki pembimbing Pak, contohnya pengawas ya. Jadi pengawas saya juga sering meminta arahan kepada beliau bagaimana baiknya ya atau langkah yang harus kami tempuh ketika mengambil suatu keputusan. Jadi setelah pengawas, tentunya pengawas juga memiliki atasan kan. Jadi ada kasih, ada kadis yang bisa diminta rembuk, dan tentunya itu sangat bisa dilakukan begitu ketika kita melakukan suatu hal di sekolah. Ya. Baik, Pak Hendra, untuk pertanyaan berikutnya ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil sebuah keputusan ini? Pembelajaran yang saya dapat petik Pak, penting sekali untuk melangsungkan kolaborasi Pak. Kolaborasi, kemudian musyawarah mufakat itu sangat penting dalam satuan pendidikan Pak. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya musyawarah, semuanya tidak akan bisa berjalan dengan lancar Pak.
apabila kita mengambil sesuatu sendiri, ya, kita putuskan sendiri tanpa ada kata setuju dari berbagai pihak, tentu saya yakin kegiatan atau hal apapun itu di sekolah tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Ya baik, Pak Hendra, sekian dari pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Hendra selama menjabat menjadi kepala sekolah, dan semoga keputusan atau kebijakan apa yang Bapak Hendra ambil bisa dilakukan secara kolaborasi, secara musyawarah dengan pihak-pihak lain agar tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Baik, Bapak Hendra, terima kasih Niki untuk waktunya sudah meluangkan di saat kesibukan Bapak yang luar biasa Niki, sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya untuk wawancarai. Baiklah, Ibu fasilitator dan para pengajar praktik, demikian bahwa sesi wawancara saya kepada narasumber Bapak Putu Hendra Wirawan, SPD MPD. Untuk kegiatan selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah hasil wawancara yang saya lakukan kepada beberapa narasumber. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Kepada Ibu Fasilitator dan para pengajar praktik, untuk masukan dan bimbingannya guna memperbaiki dan menyempurnakan hasil kegiatan wawancara saya pada modul 3.1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.